Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat bertemu kembali adik-adik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang etika bisnis atau etika pemasaran. Sebelum jauh kita membahas, kita harus memahami terkait apa yang kita akan bahas ke depan, yaitu etika bisnis. Secara prinsip, ya, etika bisnis itu sama seperti apa yang ada dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya, etika terhadap teman, terhadap orang tua, terhadap sesama, itu juga berlaku dalam etika bisnis ini. Nah, prinsip-prinsip ini sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Jadi pada saat-saat tertentu dalam wilayah lokal itu juga punya etika bisnis sendiri. Ya, misalnya di satu wilayah masih memberlakukan sistem tawar-menawar. Nah, itu sah-sah saja, itu ada etika. Tapi ternyata di tempat lain itu tidak ada sistem tawar-menawar. Sebuah bahasanya hal yang tabu atau malu pada saat kita belanja itu menawar. Ini dalam konteks di pasar-pasar tradisional. Itu ada yang seperti itu. Beda lagi kalau kita di pasar modern memang sudah tidak ada proses tawar-menawar. Nah, itu ada etika-etika. Jadi ada etika bisnis dalam skup lokal, ya, ada juga dalam skup nasional dan internasional. Nanti kita bahas satu persatu. Ini Sonny Keraf dalam bukunya tahun 98 bahwa etika bisnis atau prinsip dalam etika bisnis itu yang pertama adalah prinsip otonomi, yaitu kemampuan dalam mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan tersebut. Nah, ini yang namanya bisnis ya seperti ini, otonomi. Otonomi dimiliki oleh si pebisnis itu sendiri. Misalnya seperti saya, jangan saya ya, contoh yang lain. Seorang pengusaha itu berhak menentukan apa yang dia ingin lakukan terkait pekerjaannya dalam berusaha. Misalnya dia tidak ingin menjual barangnya saat ini karena dia merasa bahwa barangnya itu kurang baik. Nah, itu adalah otonomi si pengusaha. Atau dia ingin menyatakan barang ini ingin saya simpan dulu. Karena kalau dijual sekarang harganya sedang jatuh. Nah, itu sah-sah saja, itu yang disebut otonomi. Jadi keputusan diambil oleh si pengusaha. Tanggung jawab juga sepenuhnya di pengusaha tersebut. Misalnya peternak, ternyata di umur 30 ayamnya mau dijual karena harganya lagi bagus. Ya sudah, kita jual ayamnya. Untungnya dihitung. Untung besar kalau saya jual di umur 30 hari dengan bobot 1,3 kilo. Karena harga sedang bagus ya sudah dijual saja. Padahal secara hitung-hitungan efisiensi mungkin akan lebih baik dijual pada bobot 1,7 di umur 36 hari. Nah, yang seperti itu adalah prinsip otonomi yang dimiliki oleh si pebisnis tadi. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua dalam bisnis itu adalah kejujuran. Bisnis tidak akan bertahan lama apabila tidak berlandaskan kejujuran. Karena kejujuran merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis.
Nah, ini jujur terhadap apa saja dalam pelaksanaan kontrak, jujur terhadap konsumen, jujur dalam hubungan kerja, jujur dalam jual beli, dan lain-lainnya. Nah, ini harus jujur. Yang seperti ini mungkin saya tidak perlu jelaskan lebih lanjut. Kita sudah paham betul apa artinya kejujuran. Ya. Kemudian berikutnya adalah prinsip keadilan. Bahwa setiap orang dalam berbisnis harus mendapat perlakuan yang sesuai dengan haknya masing-masing. Tidak ada yang boleh dirugikan haknya. Nah, ini prinsip keadilan. Ya. Jadi kita harus bersikap adil. Misalnya bagaimana? Ya. Ada undang-undang yang menyatakan bahwa semua manusia itu sama derajatnya dalam hukum. Punya hak yang sama, punya hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Di sini juga sama gitu loh. Semua konsumen itu punya hak yang sama dalam bisnis. Semua penjual punya kewajiban yang sama dalam bisnis. Sehingga dalam proses transaksi bisnis yang dilakukan, itu tidak ada hak-hak yang dirugikan. Pihak-pihak yang dirugikan, ya. Nah, seperti itu. Jadi prinsip keadilan ini saya pikir sudah jelas ya. Kejujuran, keadilan itu adalah kata-kata normatif dan memang sering kali kita ucapkan tapi memang sulit untuk dilakukan. Akan tetapi kita wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini. Kemudian yang keempat adalah prinsip saling menguntungkan. Agar semua pihak yang berusaha untuk saling menguntungkan. Demikian pula untuk berbisnis yang kompetitif. Misal, kita jual beli tidak saling menguntungkan. Kira-kira itu bisa berjalan lama enggak? Tentu tidak. Ya, kalau kita mau bisnis jual beli untungnya sedikit, mungkin kita sebagai pihak penjual, kita akan berusaha menjual dengan mencari untung yang lebih banyak. Saya menjual si A untungnya hanya 100. Saya jual ke B untungnya bisa 200. Nah, kira-kira kita pilih mana? Pilih yang B, betul. Kita cari untung yang sebanyak-banyaknya. Bagaimana kualitas barang kita? Nah, yaitu tadi kita bisa menentukan sendiri harga yang kita inginkan. Pada saat kita transaksi, ternyata B juga untung dengan membeli barang dengan harga yang lebih kompetitif, ternyata barang yang didapat juga lebih baik. Jadi semua itu saling menguntungkan. Ini juga cukup jelas ya. Kemudian yang kelima, prinsip integritas moral. Prinsip ini merupakan dasar dalam berbisnis, di mana para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha bisnis itu harus menjaga nama baik perusahaan. Itu kalau kita bekerja di perusahaan ya. Atau kalau kita bisnis masih sendiri, wirausaha ya sama, menjaga nama baik kita sendiri. Kalau itu tidak kita jaga, apa akibatnya? Ya nama kita jelek. Begitu nama kita jelek, cacat, wah saya berbisnis dengan Mr. A itu dia sering molor kalau janjian. Atau barang yang dikirim selalu molor, nggak tepat waktu. Ini lama-lama akhirnya merusak nama baik kita atau nama baik perusahaan. Sehingga integritas moral ya, ini tanggung jawab kita. Itu memang harus dijalankan. Kalau ini terjadi, tidak kita perbaiki dengan cepat, lama-lama ya customer kita hilang. Mereka butuh partner bisnis yang memiliki integritas moral yang baik. Tepat waktu, misalnya seperti itu untuk pengiriman. Penyelesaian kontrak yang sesuai dengan kualitas barangnya, seperti itu. Jadi integritas moral ini adalah kita melakukan atau
melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang sudah kita janjikan. Terkait disiplin waktu misalnya, saya janji kirim jam 1, ya sudah jam 1 barang yang kita kirim harus sudah sampai di tempat dia. Seperti itu. Saya janji bayar uangnya tempo 1 minggu. Pembayaran dilakukan tempo 1 minggu, sudah disepakati. Dalam jangka waktu paling lama 1 minggu, ya kita harus bayar uang tersebut. Nah, kalau tidak, ya ini tadi, rusaklah integritas yang kita miliki. Nama baik yang kita miliki, baik itu nama baik pribadi ataupun perusahaan. Ya, ini menjadi catatan kita semua. Kalau tadi Sony Keraf, ini ada lagi dari sisi yang lain, hampir sama sebenarnya, tapi ini sentuhannya lebih ke lokal ya. Ini etika ketimuran kita dalam pemasaran. Yang pertama itu memiliki kepribadian spiritual. Nah, ya, kita adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, sehingga akan lebih baik kita melakukan transaksi pemasaran dalam proses bisnis atau pemasaran itu memiliki kepribadian spiritual yang baik. Nah, ini dasar yang pertama sebagai penerjemahan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kita dituntut berlaku baik dan simpatik. Ini etika-etika ketimuran yang ada di Indonesia. Berlaku adil dalam bisnis. Hampir sama ya, tadi juga ada keadilan. Tapi ini lebih terjemahkan dalam konteks di Indonesia. Yang keempat, ini bersikap melayani dan rendah hati. Nah, kalau kita bisnis, jual beli, kita memasarkan, ada pernah mungkin kalian datang ke toko ya, baca pembeli adalah raja. Artinya apa itu? Ya, kita sebagai pembeli itu akan dilayani dengan baik oleh si pemilik toko atau si pelayan toko. Moto toko itu betul, dia bersikap melayani dan rendah hati. Nah, karena dia ingin menjual barangnya sebanyak mungkin kepada kita. Kalau kita ingin melakukan proses penjualan tidak kita layani, ya jadi repot gitu loh. Kita dalam konteks ini, kita selaku penjual yang memiliki kebutuhan atau kepentingan yang lebih tinggi dibanding konsumen. Nah, mungkin ini konteksnya nanti akan lebih jauh pada saat kalian praktek ya. Nanti ada mata kuliah kewirausahaan, itu kita akan coba bagaimana kita melakukan proses penjualan. Nah, kalau kita mau menjual dengan gaya dan lagak seperti sombong segala macam, mungkin orang nggak mau beli kita gitu loh. Coba kalian perhatikan kalau datang atau bertemu dengan petugas sales dari berbagai perusahaan, misalnya minuman ataupun makanan, dia akan menawarkan atau melayani dengan baik. Misalnya kita masuk ke rumah makan, silakan Bapak, Ibu, silakan duduk, ingin pesan apa, baik dia. Nah, itu konsep melayani dalam penjualan. Bagaimana jika kita masuk toko ingin makan, kemudian disambut pelayanannya, mau ngapain ke sini? Nah, tentu saja itu kata-kata yang kurang baik dan akan mengakibatkan konsumen kita nggak jadi masuk gitu loh, tidak jadi membeli. Kata-kata juga perlu. Nah, jadi ini konsep melayani dan rendah hati, etika kita dalam pemasaran. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami karena baik, simpatik, adil dalam bisnis, melayani. Nah, ini perlu dalam konteks kita berusaha melakukan pemasaran. Ya, seperti Sony Keraf ini juga jelas. Menepati janji dan tidak curang. Poin 5 sama 6 ini sebenarnya keterkaitannya sangat erat. Jadi yang satu terkait dengan menepati janji dan tidak curang.
Kalau ini kita lakukan, akan muncul yaitu tadi 6, jujur dan terpercaya. Ya kan? Kalau kita nggak curang, berarti kan kita orang yang jujur, gitu loh. Menepati janji, terpercaya. Jadi, tapi ini lebih didetilkan. Kita sanggup menepati janji, tidak curang. Jujur dalam kata-kata, sehingga kita jadi orang yang terpercaya. Yang selanjutnya adalah tidak berburuk sangka. Nah, ini tidak berburuk sangka. Jadi kita kalau bahasa kami itu tidak suuzon. Tidak berburuk sangka dulu terhadap siapa saja. Baik itu partner bisnis, konsumen, relasi, atau siapa saja. Kita nggak boleh berburuk sangka. Kalau kita kembali ke slide yang pertama, yang kedua tadi, bahwa etika dalam bisnis itu sebenarnya juga tidak jauh-jauh dari etika dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini sama diterjemahkan seperti ini. Ya, tidak boleh berburuk sangka. Tidak suka menjelek-jelekkan. Nah, ini sebenarnya kita nggak boleh menjelek-jelekkan. Biasanya ini kalau sudah menjelek-jelekkan ini terkait dengan kompetisi bisnis. Kita sama-sama berjualan produk A. Nah, yang ini karena saingan, yaitu biasanya dalam persaingan itu muncul kata-kata yang agak-agak berkonotasi negatif, sehingga sering diterjemahkan dengan menjelek-jelekkan tadi itu. Nah, apa yang dijelekkan? Ya banyak, bisa aja produknya, bisa aja petugas salesnya, bisa juga penampilannya, dan lain sebagainya lah. Jadi intinya dalam proses pemasaran kita harus memiliki etika, tidak boleh menjelek-jelekkan, ya. Kemudian yang selanjutnya, etika dalam pemasaran itu adalah tidak melakukan suap atau sogok. Nah, ini yang lagi tren ini ya. Ini yang sering-sering disebut adalah akhirnya adalah korupsi atau KKN. Ini kita lakukan ya karena kita ini apa? Sikap yang sebenarnya tadi tidak jujur, berbuat curang. Kita ingin barang kita laku, tapi kita melakukan suap atau sogok ke oknum-oknum yang bisa memperlancar usaha kita. Nah, ini etikanya juga nggak boleh seperti ini, ya. Mudah-mudahan dari ke-9 poin etika dalam pasar ini bisa kalian cermati, pahami, dan nanti pada saatnya kalian bisa melakukannya dengan berusaha sebaik-baiknya untuk menyesuaikan dengan etika yang sudah Bapak jelaskan. Tadi kita bicara dalam kearifan lokal di Indonesia ya, atau dengan etika budaya ketimuran. Ini kita ambil yang di luar, itu namanya John Boatwright. Dia merumuskan, ya ini orang-orang luar ya, sangat sedikit. Dia merumuskan ada 3 konsep etika dalam pemasaran. Cukup 3, tapi kalau itu diterjemahkan juga hampir sama ya. Yang pertama itu adalah fairness. Fair ya. Fair itu adil ya. Fairness menjadi kebutuhan yang paling dasar dari transaksi pasar. Setiap pertukaran atau transaksi dianggap fair atau adil ketika satu sama lain memberikan keuntungan dan memberikan informasi yang memadai. Orang-orang luar ya seperti itu. Prinsip yang pertama, kalau kita mau bisnis ya kita harus fair, harus adil. Itu tadi juga sudah ada di penjelasan Bapak di atas. Jadi memang di mana-mana yang namanya etika dalam pemasaran itu harus berkeadilan ya. Dari tingkat lokal, nasional, bahkan sampai internasional itu dituntut kita untuk berlaku adil. Kemudian yang kedua, John Boatwright itu adalah freedom. Freedom artinya memberikan jangkauan pada pilihan konsumen.
Freedom juga dapat dikatakan tidak ada apabila produsen melakukan praktik manipulasi serta mengambil keuntungan dari konsumen yang tidak berdaya, seperti anak-anak, orang lanjut usia, atau orang miskin. Nah, ini kan jadi artinya apa freedom sebenarnya? Ya, merdeka. Sebenarnya kita itu merdeka. Jadi kita nggak boleh memanipulasi, mengeksploitasi, mengambil keuntungan dari konsumen, khususnya orang-orang yang tidak berdaya. Nah, ini di kita sebenarnya juga hampir sama diterjemahkan dalam konteks seperti itu tadi ya. Jujur, ya kan? Seperti itu. Jadi bisnis itu ya harus jujur. Nah, kenapa ini muncul keuntungan yang tidak berdaya? Nah, sebenarnya ini muncul dari kita, ketidakjujuran. Kita akan lebih mudah melakukan transaksi dengan anak-anak yang belum bisa diajak bicara lebih baik, sehingga kita bisa seolah-olah dalam tanda kutip, yaitu tadi manipulasi atau menipu. Nah, sehingga produk kita bisa dijual. Nah, itu orang lanjut usia, ya kan? Pendengarannya sudah kurang, kita manipulasi. Wah, ini murah, Pak, segala macam. Ya, dia beli, uangnya kita ambil. Nah, yang seperti ini ya. Jadi ini terkait dengan sikap kita yang tadi itu adalah jujur dan bertanggung jawab ya. Ternyata teman-teman kita di Eropa dan di luar juga memiliki prinsip yang sama dalam hal kejujuran. Dan yang selanjutnya adalah well-being, suatu pertimbangan untuk mengevaluasi dampak sosial dari produk dan juga produk atau jasa berkaitan dengan periklanan dan juga keamanan produk. Ternyata ini etikanya ini yang belum ada di kita, ini mengevaluasi dampak sosial tadi. Jadi kalau di Indonesia tadi belum muncul yang namanya evaluasi dampak sosial dari produk. Tapi ini juga sesuatu yang baru sehingga memang dalam konteks global produk itu produksi massal, kita harus mengevaluasi juga dampaknya produk yang kita jual ini baik atau tidak ya. Mungkin saat ini baik, tapi ternyata 10 tahun kemudian produk ini memberi dampak yang tidak baik terhadap masyarakat. Nah, ini seperti itu ya. Selanjutnya ini adalah norma dan etika umum dalam bidang pemasaran. Etika pemasaran dalam konteks produk. Nah, mungkin kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Silakan ditulis di Vclass pertanyaan untuk bahan diskusi kita. Bapak beri waktu kurang lebih 10 menit untuk menuliskan pertanyaannya di Vclass terkait penjelasan yang sudah Bapak berikan. Silakan.